Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Miswadi, mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Riau dengan nomor induk mahasiswa 856537943. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan praktikum saya yaitu IPA di SD tentang gaya. Adapun bermacam-macam bentuk gaya. Yang pertama adalah gaya listrik statis, yang kedua gaya magnet, dan yang ketiga gaya gesek, dan yang terakhir adalah gaya pegas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan itu adalah yang ingin saya praktikkan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Gaya merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Gaya dapat menyebabkan suatu benda diam dan bergerak. Gaya listrik statis, alat dan bahan. 1. Sisir. 2. Rambut. 3. Sobetan kertas. Kembali dengan saya Miswadi, mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Riau dengan nomor induk mahasiswa 856537943. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yakni tentang gaya listrik statis. Adapun alat dan bahan adalah sisir, yang kedua adalah rambut, dan yang ketiga adalah potongan kertas kecil. Cara kerjanya adalah menggosokkan sisir pada rambut, kemudian diletakkan ke sobekan-sobekan kertas yang kecil. Kesimpulan tentang gaya listrik statis yang terjadi ketika sisir digesekkan ke arah rambut adalah sisir yang digesekkan ke arah rambut dapat menghasilkan listrik statis karena adanya perpindahan elektron dari rambut ke sisir atau sebaliknya. Adanya gerak gaya tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Dengan demikian, gaya listrik statis yang dihasilkan oleh sisir dan rambut mempengaruhi perilaku rambut dan dapat diobservasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk praktikum selanjutnya yaitu tentang gaya magnet. Adapun alat dan bahannya adalah jarum, aluminium, seng, benang, kertas, plastik, statis, dan isolasi plastik, dan magnet yang sudah disiapkan. Yang kita lakukan adalah jarum tertarik dan lengket. Yang selanjutnya adalah aluminium tidak melengket, kemudian seng lengket, benang tidak melengket, kertas tidak melengket, plastik juga tidak melengket, statif melengket, tertarik, dan yang terakhir adalah isolasi plastik tidak. Kesimpulan tentang gaya magnet adalah gaya yang timbul karena interaksi antara magnet atau benda yang memiliki sifat magnet.
Gaya magnet dapat menarik atau menolak benda yang memiliki sifat magnetik. Selanjutnya kita akan melakukan praktek gaya gesek. Adapun alat dan bahannya adalah, yang pertama adalah kereta, yang kedua adalah neraca pegas, dan yang ketiga adalah balok kayu. Karena kita tidak mempunyai neraca pegas, maka kita buat bahan dari botol sebisa mungkin yang agak mirip dengan neraca pegas. Kali ini kita akan melakukan atau mempraktekkan sebuah neraca pegas pada sebuah balok. Yang awalnya pada nomor 02 kita coba ikat pada balok. Lalu kita tarik pelan-pelan. Tarik agak lebih cepat. Kali ini Kesimpulan tentang gaya gesek adalah gaya yang timbul karena antara dua permukaan yang bersentuhan dan bergesekan. Dan dengan praktikum selanjutnya yaitu gaya pegas. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama karet gelang, yang kedua penggaris, yang ketiga beban, dan yang keempat statif. Kita gantikan dengan alat seperti ini. Dan dengan baiklah, kita lanjutkan praktikum kita yaitu gaya pegas. Kita ukur sebelumnya panjang tali pegas yaitu 7. Dan kita tarik ke bawah, kita lepaskan, tarik lagi, dan kita ukur lagi. Masih sama 7. Kesimpulan tentang gaya pegas adalah gaya yang timbul karena perubahan bentuk atau deformasi pada pegas atau benda elastis lainnya. Gaya pegas bersifat elastis, artinya benda akan kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.